ini adalah warning, goption_pen dot warning message. Kemudian kita cek di sini. Nah, di sini ada error katanya cannot find symbol key event. Nah, maka kita klik. Nah, ada add import lagi, maka klik add importnya. Oke. Selanjutnya kita ke desain, kemudian kita ke nomor transaksi, kemudian ke event, kemudian ke key, kemudian ke key type. Nah, di bagian sini kita panggil, namanya adalah jumlah karakter. Kemudian kita coba jalanin. Akan muncul di sini misalnya 1 2 3 4. Nah, pada saat yang kelima dia akan muncul maksimal 4 karakter. Nah, seperti itu ya. Kita klik lagi keluar. Ya. Baik, kita sudah membatasi untuk yang nomor transaksi menjadi 4 karakter. Nah, sekarang kita akan mendisable ya. Mendisable jenis kendaraan, kemudian mendisable total bayar, kemudian mendisable kembalian. Nah, maka kita ke search, balik lagi ke yang construct ya. Nah, di bagian ini di construct, nah, kita akan mendisable-nya adalah jenis kendaraan. Berarti jenis kendaraan dot disable. Apalagi yang disable, total bayar dot disable. Kemudian satu lagi kembalian dot disable. Nah, seperti ini. Nah, sehingga pada saat di running nanti akan muncul seperti ini. Nah, jenis kendaraan tidak bisa diapa-apain, total bayar tidak bisa diapa-apain, kemudian kembalian tidak bisa diapa-apain juga. Nah, kemudian nanti untuk yang harga sewa juga sama ya, kita disable tergantung daripada nanti jenis kendaraannya apa gitu ya, atau nomor polisinya berapa. Nah, karena harga sewa bisa ditentukan dari jenis kendaraannya seperti apa, dan jenis kendaraan juga kan nomor polisinya sudah ketahuan. Jadi boleh berdasarkan nomor polisi, boleh berdasarkan jenis kendaraan. Kita keluar dulu ya. Nah, kemudian ini kita disable, tambahin ya untuk satu lagi, yaitu harga sewa dot disable. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan mengisi yang jenis kendaraan berdasarkan nomor polisinya. Untuk jenis kendaraan ini supaya terisi berdasarkan nomor polisi, kita harus tahu dulu ya nomor polisinya, kita harus ingat-ingat. Nah, di sini ada E666, E1903 dan E555WX ya. Nah, maka di bagian combo box ini kita pilih atau double klik di bagian combo box ini. Kemudian kita ketikkan. Nah, di sini. Nah, misalkan di sini if jika nopol ya, nopol dot get selected item sama dengan itu yang pertama E666 AM. Nah, maka di sini jenis kendaraan ya, ini kan variabelnya jenis kendaraan. Nah, di bagian sini jenis kendaraan dot set text. Nah, di sini kita isi misalkan jenisnya ya, misalkan mobil pribadi ya, mobil pribadi. Kemudian kita bisa masukin lagi, kita kopikan saja di sini, else if nopol get selected item E1903WR yang kedua itu ya. Nah, maka di sini berarti jenis kendaraan set text. Nah, di sini mobil pick up misalkan ya, pick up. Kemudian yang satu lagi else. Nah, kita nggak perlu sebutin plat nomornya karena hanya satu pilihan lagi. Berarti di sininya adalah misalkan di sini mobil truk. Nah, ketika
kita coba, kita jalankan. Oke ya, di sini ketika kita pilih yang 1903 pick up. Nah di sini kan 1903 WR adalah pick up. Kita pilih 66 mobil pribadi. Ini kan mobil pribadi. Kemudian 555 mobil truk di sini. Sesuai dengan yang ada di inputan sini. Oke, lanjut. Kita keluar dulu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita akan membuat harga sewa. Jadi jika harga sewanya untuk mobil pribadi itu per hari berapa, kemudian pick up berapa, kemudian truk berapa. Sebenarnya kita bisa tambahin aja langsung di sini ya. Nah, harga sewa dot set text lagi. Set text. Nah, di sini misalkan kita isi untuk harga sewa mobil pribadi adalah 350.000 misalkan ya, seperti ini. Kemudian untuk harga sewa mobil pick up misalkan 500.000 ya. Kemudian untuk truk itu misalkan 1 juta. Oke, kita coba di running ulang untuk membuktikannya. Nah, maka di sini truk ya 1 juta kan, kemudian ini 500.000, yang mobil pribadi itu 350.000. Kemudian nanti kita masukin lama sewanya berapa, kemudian nanti di sini pilih lagi jika pakai jasa supir berapa biaya supirnya, ketika tidak ada supir berapa. Berarti kita harus nge-disable lagi yang biaya supir. Caranya mudah kan? Caranya cukup dengan yang disable tadi, disable ke bagian yang ini ya. Oke, kita tambahin di sini biaya supir .disable. Oke. Nah, kita tambahin lagi. Di sini kan jasa supir. Jika ada jasa supirnya berarti kita tambahin biaya supirnya berapa. Jika tidak ada berapa. Nah, kita double klik juga di sini. Sama seperti yang ini konsepnya nih. Nah, kita cukup if di sini jika jasa supir ya, kita lihat dulu variabelnya ini apa nih. Oh, supir ya, supir. Nah, berarti di sini supir dot get selected item. Nah, get selected item sama dengan, nah kita pilih supaya tidak salah nulis, maka kita kopikan saja sebenarnya ya, bisa dengan cara ini. Nah, jasa supir. Oke, kita bisa kopikan. Maka di sini berarti biaya supir dot set text lagi, set text akan 100.000 ya, 100.000 per hari nih. Nah, kemudian else, nggak usah ditulis kalau yang sisa else nya ya. Nah, nggak perlu pakai if lagi gitu ya, langsung aja seperti ini karena hanya ada dua kondisi. Else biaya supir adalah 0. Ini kalau yang tidak ada jasa supirnya. Kemudian setelah ini kita akan menghitung nih total bayar nih. Total bayar itu didapat dari mana? Total bayar didapat dari harga sewa dikali lama sewa ditambah dengan biaya supir. Berarti untuk total bayar kita double kliknya di mana? Di sini di bagian hitung ya. Klik hitung atau klik 2 kali dihitung. Nah, bagian sini. Berarti di sini kita akan ambil dulu datanya. Yang pertama berarti datanya kita ambil dari harga sewa, nanti baru lama sewa, baru supir ya, atau biaya supir. Berarti di sini harga sewa, nah masukin tipe datanya int, misalkan di sini harga ya, atau sewa lah, sewa sama dengan harga sewa dot get text ya. Nah, harga sewa dot get text. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa karena ini string ya, berarti kita harus parsing dulu ya. Di sininya harus parsing, berarti integer
dot integer. Nah, kemudian integer dot parse in. Nah, sini baru kita masukin. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya untuk lama ya, lama misalkan. Berarti di sini integer dot parse in. Sebenarnya kita bisa cari sih di sini. Nah, parse in di sini berarti lama sewa dot get text. Oke. Nah, kemudian setelah ini adalah int bisu misalnya, atau bisup, biaya supir ya, sama dengan integer juga dot parse in. Nah, di sini berarti biaya supir dot get text. Nah, setelah itu kita bikin variabel total ya, misalkan tobar atau total bayar. Tobar sama dengan lama atau sewanya berapa dikali lamanya berapa. Jangan lupa kasih kurung dulu ya. Nah, kemudian supaya nanti dikerjakannya yang kali dulu, walaupun secara sistem sebenarnya dia akan mengerjakan yang kali dulu ditambah dengan bisup. Nah, itu yang akan menjadi total bayar. Nah, kemudian di sini tampilkan di bagian total bayar. Total bayar dot set text ya. Set text. Nah, kemudian di sini kita bisa nambahin, karena ini tipe datanya integer, nanti integer dot value of. Nah, di sini berarti nama variabel ini tobar nih. Tobar to string. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan coba running dulu ya. Kita jalanin dulu. Nah, misalkan kita masukin mobil pick up, kemudian ini kan harga sewanya 500.000, misalkan 2 hari, berarti 2 kali 500.000 1 juta. Misalkan ada jasa supirnya 100.000, berarti harusnya 1.100.000 total bayarnya. Ketika dihitung, nah muncul 1.100.000 ya. Nanti kita tinggal masukin uang bayarnya berapa, nanti kembaliannya menjadi berapa ya. Kita close dulu. Untuk menghitung uang bayar ya, kemudian kembalian, kita gunakan di bagian text field uang bayar ini. Kita klik kanan, event, kemudian fokus, kita pilih focus loss ya. Nah, focus loss itu adalah ketika titik sisipnya bukan di bagian uang bayar, maka akan muncul dulu ya. Nah, di sini misalkan kita tambahin variabel baru, misalkan int check total sama dengan integer dot parse in ya. Parse in, kemudian di sini adalah total bayar. Total bayar dot get text. Get text, kemudian kita bisa kopikan saja. Ini untuk mengecek uang bayar atau cek bayar. Nah, di sini uang bayar. Kemudian setelah itu, nah kita cek kondisinya. Jika cek bayar atau yang dibayarin kurang dari total, cek total, maka di sini j option pen dot show message dialog, kemudian kita isi di sini nol. Nah, kemudian uang bayar kurang dari total bayar. Kemudian di sini itu jenisnya adalah peringatan, maka di sini j option pen, j option pen dot warning ya, warning message. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan hitung juga kembaliannya. Jadi kalau misalkan sudah dicek, kalau misalkan kurang dari total, maka akan
muncul uang bayar kurang dari total bayar. Tapi kalau misalkan jika lebih, ya, else di sini kita akan hitung INT kembalian misalkan, ya. Maka hitung, di sini namanya bukan kembalian, ya, biar tidak tertukar. Hitung kembalian misalkan, jadi hitung kembalian sama dengan cek bayar dikurangi cek total. Jadi jumlah bayar dikurangi total bayar. Kemudian masukin kembalian dot set text, ya, set text, kemudian integer dot value of. Nah, masukin di sini hitung kembalian, kemudian dot to string. Oke, kita coba jalanin. Oke, nah misalkan nomor transaksinya, nah di sini mobil pribadi 350.000, halamannya 2 berarti jadi 700.000, tambah supir 100.000 jadi 800.000. Ketika kita masukin di sini 700.000, karena kurang kan sebenarnya, maka pada saat titik sisipnya kita pindahin ke sini, nah dia akan muncul peringatan uang bayar kurang dari total bayar, ya. Nah, maka kita masukin di sini misalkan 8 atau 900.000. Pada saat kita pindahkan titik sisipnya, nah, maka akan ada kembaliannya adalah 100.000. Nah, seperti itu. Kalau kita ganti lagi misalnya ini jadi 3, nah, kemudian kita hitung, nah kemudian kita masukin uang bayarnya 900.000, kita pindahkan titik sisipnya lagi, bisa pakai tab, ya, atau tombol tab, atau bisa pindahin ke sini boleh. Nanti akan muncul lagi uang bayar kurang dari total bayar. Nah, karena 1.150.000 misalkan 1.150.000, ya. Nah, maka nanti akan oke, kebanyakan nih nolnya nih. Nah, 1.150.000, maka pada saat kita pindahkan titik sisipnya itu kembaliannya menjadi 0, ya, karena sama pembayarannya. Ketika diklik baru, maka dia akan hilang, ya. Nah, yang selanjutnya yang akan kita buat, sebenarnya secara fungsi sudah selesai, namun kita akan batasi nomor transaksi itu hanya angka, lama sewa hanya angka, kemudian uang bayar hanya angka. Berarti kita harus bikin filter untuk hanya angka saja, ya. Kita keluar dulu. Nah, kita masukin untuk filter yang hanya angka, gitu, ya. Yang kita buat metode baru. Kita ke paling atas lagi. Nah, di sini kita buat metode baru. Ini metode jumlah karakter kan. Nah, sekarang kita masukin metode hanya angka, ya. Nah, di sini misalkan namanya adalah public void void filter angka. Kemudian setelah itu key event, misalkan B, ya, kita masukin, ya, jika karakter yang dimasukkannya adalah is alfabetik atau alfabet, ya, maka b.get keychar, ya. Kemudian di sini b.consum, kemudian tampilkan jOptionPen dot show message dialog, kemudian isinya adalah null. Masukin ke bawah sini, masukkan hanya angka, kemudian itu jenisnya adalah peringatan, ya, peringatan. Oke, kemudian jOptionPen dot warning, ya, warning message, ya. Kemudian kita panggil filter angkanya di bagian yang 3 tadi, yaitu di nomor transaksi, lama sewa, dan uang bayar. Berarti kita ke lihat ke desain, nomor transaksi, event, key type, ya. Nah, di sini ada jumlah karakter, kita tambahin lagi berarti di sini filter angka, ya. Kemudian kita copy, buka lagi,
ke lama sewa, event, type. Nah, di sini kita tambahin lagi filter angka, satu lagi di bagian uang bayar. Kita masukin ke type ya. Nah, di sini filter angka. Kita coba jalanin. Ketika kita masukin huruf nih, saya masukin huruf nih. Nah, maka akan muncul masukkan hanya angka. Tapi ketika kita masukin angka, itu akan bisa. Dan kita lebih dari 4 huruf akan muncul maksimal 4 karakter ya. Nah, kemudian yang ini juga kita bisa tambahin sebenarnya jumlah karakternya ya. Yang lama sewa maksimal 2 karakter saja gitu ya, 2 digit saja. Nah, kita coba keluar dulu, tambahin yang untuk yang 2 digit. Nah, kita bikin metode baru nih. Nah, ini metode baru yang karakter kita kopikan, kita tambahkan untuk yang jumlah karakter sewa ya, supaya 2 digit jumlah karakter sewa. Nah, di sininya 2 digit saja. Kemudian kita panggil ke desain, kemudian lama sewa, event, type. Nah, selain filter angka berarti di sini adalah jumlah karakter sewa yang hanya 2 digit itu. Sehingga pada saat dijalankan, kita running aplikasinya, pada saat dimasukin di sini 1 2 3 4 itu, pada saat yang kelima dia akan muncul ini maksimal 4 karakter. Oke ya. Kemudian kita pilih mobilnya, ini nomor polisinya, kita pilih di sini, kita masukin dulu huruf, maka akan muncul masukkan hanya angka. Kita masukin di sini 3 digit 111. Oke, kita coba dicek di lama sewa ya. Ini ada masih tetap jalan ternyata. Kita coba cek dulu, barangkali ada kesalahan coding. Jumlah karakter sewa. Kita lihat ke bagian metodenya ya. Bagian metode jumlah karakter sewa. Oh ya, ini kayak eventnya ada yang sama tadi, jangan A berarti ya. Kita pilih C misalkan di sini. Nah, C. Kemudian di sini jumlah karakternya maksimal 2. Nah, kemudian nanti di sininya berarti ini bukan transaksi ya, tapi lama sewa ya. Nah, kemudian kita coba running. Oke, kemudian di sini kita masukin misalkan ya. Nah, kemudian di sini kita coba masukin lebih dari 2 digit ya, 1 2 3. Nah, akan muncul maksimal 2 karakter. Nah, misalkan di sini masukin 2. Oke. Kemudian di sininya jasa supir 100.000, hitungnya berarti 1.100.000, kita bayar misalkan 1 juta, 2 3 4 5 6. Maka nanti akan muncul pada saat kita mau pindahkan tabnya akan uang bayar kurang dari total bayar. Nah, misalkan kita tambahin di sini 1.100.000. Nah, maka ketika dipilih dia kembaliannya 0. Kalau misalkan kita bayarnya 1.200.000, maka kembaliannya 100.000 ya. Kalau misalkan kita mau mengosongkan lagi, kita klik baru, dan ketika kita mau keluar, kita klik keluar, akan muncul konfirmasi apakah yakin akan keluar. Jika tidak, kita pilih no. Kalau misalkan kita klik keluar lagi, akan muncul konfirmasi ya. Oke, baik ya, itu terkait gambaran umum mengenai aplikasi rental mobil yang sederhana. Silakan diikuti tutorialnya tahapan demi tahapannya atau step by step, sehingga bisa menghasilkan minimalnya aplikasi seperti yang sudah didemokan tadi. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi-informasi terkait pembelajaran bahasa pemrograman dan informasi lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke bawah-bawah. Cuman di sini karena untuk contoh saja, kita nggak perlu masuk ke DAO, kita langsung ke cetak aja ini. Lalu tadi kan kita udah fokus ya. Ini kita oke kan saja. Karena report table barang kita ini
dia tidak ada parameter atau tidak ada trigger ketika akan menampilkan reportnya, jadi kita tidak memerlukan ini. Kalau kita memerlukan parameter, jadi maksudnya itu gini, kalau contoh yang sekarang ini ya, parameter itu gini guys, ketika data diklik atau baris satu diklik, dia akan menyimpan ke dalam sini, lalu dia akan di-report berdasarkan parameter selected no di sini. Cuman di sini karena saya nggak ada parameternya untuk contoh tabel barang ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus, ini kita hapus, lalu ini kita hapus. Nah, jadi hanya ini saja nih. Oke, ini di sini kita akan menentukan pertama path atau lokasi dari file report kita. Nah, file report yang sudah dibuat dia akan otomatis kesimpan ke file project. Ini kan project kita nih, source atau src, dan sesuaikan package-nya. Kalau tadi kan kita package report ya, otomatis dia ada di dalam src report dan report data barang Jasper. Oke, udah berarti di sini kita selesaikan src report ya kan. Ini berarti tadi report data barang .jasper. Yang kita panggil itu .jasper ya, untuk ditampilkan ke user. Lalu setelah kita tentukan, di sini kita koneksikan ke database. Lalu kita memanggil fungsi hashmap, dan ini parameter karena nggak ada, ini kita hapus saja. Oke, nah setelah hashmap di jalan, lalu dia akan mengeksekusi reportnya. Lalu setelah dia di print ya kan, dia akan di view Jasper viewer, dan viewernya itu set visible true, tampil gitu. Oke, hanya seperti ini guys cara panggilnya. Kita tes run. Oke, ini sudah muncul. Bentar. Master barang. Nah, di sini kita nggak mainin ya, nggak main set visible false true karena langsung tampil button cetaknya, dan kita tes cetak berhasil atau enggak. Dan tada, berhasil. Dia akan mencetak semua data yang ada. Karena di sini datanya emang 2 ya, cuma 2 doang. Saya males input data-data input data tes banyak. 2 aja udah cukup lah untuk mengetes apakah program kita berhasil atau enggak. Dan berhasil ya guys, ini tampilan dari reportnya. Dan di sini kita bisa mencetak dalam bentuk PDF. Bisa juga kalau misalnya teman-teman punya printer, langsung di print ke dalam menjadi hard copy kayak gitu guys. Oke guys, gini aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang masih suka belajar NetBeans. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.